Assalamualaikum anak-anak ustazah. Semoga anak-anak ustazah tetap semangat belajarnya meskipun dari rumah. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita masuk ke pembelajaran formasi dan lanjutan upaya mempertahankan kemerdekaan. Informasi terbagi menjadi dua, yang pertama tersirat, yang kedua tersurat. Apa saja sih perbedaannya? Mari perhatikan penjelasan berikut. Informasi tersirat adalah informasi yang kalimatnya tidak ada di dalam teks, tetapi memiliki makna atau maksud yang sama dengan teks tersebut. Agar lebih paham, ikutilah membaca teks yang ada di tampilan layar di dalam hati. Kamuflase dan mimikri adalah cara hewan melindungi diri. Banyak orang menganggap keduanya sama. Apabila diperhatikan lebih teliti, keduanya memiliki perbedaan. Informasi tersirat yang sesuai dengan teks tersebut adalah A. Setiap hewan melindungi diri dengan kamuflase, atau B. Kamuflase dan mimikri bukanlah hal yang sama. Nah, kira-kira dari pertanyaan tersebut, yang mana jawaban yang paling tepat? Nah, mungkin sebagian anak ustazah ada yang menjawab A, ada juga yang menjawab B. Nah, mari kita bahas satu persatu. Untuk yang A, setiap hewan melindungi diri dengan kamuflase. Ingat, di teks tadi tidak ada makna atau kalimat yang menyatakan setiap hewan melindungi diri dengan kamuflase. Kalimat yang ada hanyalah kamuflase dan mimikri adalah cara hewan melindungi diri. Berarti yang A bukanlah jawaban yang tepat. Sekarang yang B. Kamuflase dan mimikri bukanlah hal yang sama. Nah, jawaban yang benar adalah yang B. Karena apa? Di teks sebelumnya atau di teks yang tadi sudah dikatakan kamuflase dan mimikri memiliki perbedaan. Perbedaan berarti bukanlah hal yang sama. Makanya jawaban yang benar adalah yang B. Sedangkan informasi tersurat adalah informasi yang jelas ada di dalam teks. Meskipun memiliki ukuran tubuh yang kecil, semut termasuk hewan terkuat di dunia. Selain terkenal dengan serangga sosial, semut juga memiliki cara yang unik saat sarang mereka tergenang air. Mereka akan saling mengaitkan badannya dan membentuk jembatan. Informasi tersurat yang sesuai dengan teks tersebut adalah, nah, kira-kira menurut anak ustazah jawabannya A, B, atau C? Jika ada yang menjawab A, berarti jawabannya tidak tepat. Karena di pilihan A, jenis semut pekerja lebih sering terlihat daripada jenis semut yang lain. Nah, kalimat ini tidak ada di dalam teks. Sekarang kita ke B. Meskipun badannya kecil, semut hewan terkuat di dunia. Nah, kalimat yang ada di pilihan B ini terdapat di teks sebelumnya. Berarti jawaban yang tepat adalah yang B. Sekarang kita beralih ke C. Yang C, semut membawa makanannya sendiri ke dalam sarang. Kalimat ini tidak ada di dalam teks tersebut.
Jadi, Ustazah ulangi, jawaban yang tepat adalah yang B, karena yang B terdapat kalimatnya di dalam teks, sedangkan A dan C tidak ada terdapat di dalam teks. Selain pertanyaan seperti contoh yang tadi, ada juga bunyi pertanyaannya tidak diterakan apakah informasinya tersurat atau tersirat. Nah, contohnya ada di halaman 43 yang nomor 9. Oke, sebelum kita membahas yang nomor 9 ini, Ustazah ada sedikit tips untuk anak-anak Ustazah. Kebanyakan dari kita apabila ada pertanyaan seperti ini, yang ini ada teksnya, yang ini ada pertanyaan, pasti membaca teksnya dulu. Nah, ini adalah taktik yang tidak tepat ketika mau menjawab soal atau pertanyaan yang seperti ini. Nah, langkah yang benar, yang pertama anak Ustazah harus membaca dulu pertanyaannya, kemudian baru membaca teksnya. Setelah itu, baru membaca pilihan yang disediakan. Dari situ, anak Ustazah tidak perlu lagi membaca berulang-ulang karena telah membaca apa pertanyaannya. Nah, kita akan membahas pertanyaan yang nomor 9. Ingat tipsnya, baca soal dulu. Informasi yang tepat yang didapatkan dari paragraf di atas adalah, baru kita baca teksnya. Meskipun telah banyak agama yang berkembang di kawasan Tengger, tetapi tidak sekalipun terjadi bentrokan di antara warga, terutama yang disebabkan masalah agama dan kepercayaan. Masyarakat Tengger selama ini dikenal sebagai warga yang santun, rukun, patuh, dan menjunjung tinggi tradisi budaya leluhur. Mereka saling menghormati dan mengasihi, termasuk dalam menjalankan kehidupan beragama. Toleransi beragama tertanam kuat di kalangan masyarakat Tengger. Nah, setelah itu baru kita membaca ke pilihannya. Yang pertama, yang A, suku Tengger terdapat di Provinsi Jawa Timur. Nah, pilihan A yang ini bukanlah jawabannya, karena di paragraf yang di atas atau teks yang di atas tidak disebutkan suku Tengger terdapat dari provinsi mana. Kemudian, jawaban yang B, suku Tengger hidup saling menghormati. Nah, memang tadi di atas ada tulisan atau kalimat yang menyatakan menghormati. Ini dia, mereka saling menghormati dan mengasihi, termasuk dalam menjalankan kehidupan beragama. Nah, kita tahan dulu yang B karena hampir sama dengan teks di atas. Kemudian yang C, masyarakat Tengger sering terjadi bentrok antar umat beragama. Nah, yang C ini tidak tepat juga karena apa? Di atas dikatakan tetapi tidak sekalipun terjadi bentrokan, sedangkan di sini dikatakan terjadi bentrokan. Lalu, lihat yang D. Sebagian besar masyarakat suku Tengger menganut agama Hindu. Nah, yang ini juga tidak tepat karena di dalam teks yang di atas dikatakan bahwa meskipun telah banyak agama yang berkembang di kawasan Tengger, berarti kalau sudah banyak agama, tidak hanya agama Hindu saja yang ada di sana, berarti agama Islam, Kristen juga ada di sana. Nah, tadi yang kita tahan adalah jawaban yang B. Di antara A, B, C, dan D, hanya jawaban B lah yang paling tepat untuk informasi yang terdapat di
paragraf di atas. Jadi jawabannya adalah B. Materi berikutnya adalah upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Materi ini dapat dilihat pada link yang tertera di box deskripsi.